إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فمعاشر المسلمين sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan siang hari ini ingin khatib mengingatkan diri khatib, kemudian mengajak kepada para hadirin, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan arti takwa yang sesungguh-sungguhnya, yaitu dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang Allah larang, dengan cara mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan tidak kufur terhadapnya, dengan cara mengingat Allah dan tidak melupakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan orang-orang Arab Badui dengan karakter mereka yang keras, kasar, bahkan di satu waktu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan surban, dan di tepi dari surban itu terbuat dari bahan yang kasar. Kemudian dari belakang orang Arab Badui ini menarik surban tersebut dengan keras sehingga leher beliau sallallahu alaihi wasallam itu luka lecet. Tanpa minta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Badui ini mengatakan, wahai Muhammad, bagaimana menurutmu ketika ada orang yang melihatmu memiliki rizki, kemudian orang tersebut minta kepadamu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku akan beri. Dan orang Arab Badui mengerti karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah menolak setiap permohonan dari yang minta selama Nabi memilikinya, sampai apa yang ada pada Nabi habis. Sifat Nabi ini dikenal oleh orang-orang Arab Badui tersebut. Kemudian Nabi melihat dengan senyum tertawa diberikan kepada orang Arab Badui tersebut. Karakter yang kasar. Dan ketika mereka mengatakan, mereka beranggapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya keislaman mereka ini adalah merupakan perbuatan mereka yang membuat seakan-akan Nabi punya hutang jasa kepada mereka. Allah katakan, yamunnuna 'alaika an aslam. Mereka beranggap, wahai Muhammad, keislaman mereka ini adalah anugerah untukmu. Maka Allah katakan, qul, katakan Muhammad, la tamunnu 'alayya islamakum. Sedikit pun keislaman kalian bukanlah anugerah untukku. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Bahkan Allah yang telah memberikan anugerah kepada kalian dengan menunjukkan kalian kepada keimanan. Kemudian Allah katakan, in kuntum shadiqin, jika kalian benar orang-orang yang jujur dan benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ketika apa yang Allah sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anggapan orang-orang
Badui bahwasanya keislaman mereka ini adalah membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah jawab langsung secara tegas. Dan pada ayat yang lain ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada hamba-hambanya bahwasanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Walaqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami telah perintahkan kepada orang-orang ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian wahai umat Muhammad, yaitu perintahnya adalah agar kalian bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah lanjutkan, wa in takfuru, dan jika kalian tidak mau beriman, tidak mau bertakwa kepada Allah, apa kata Allah? Fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Maka sungguh hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan adalah Allah Maha Kaya dan Allah Maha terpuji. Allah menunjukkan walaupun kalian ahlul kitab dan sampai orang-orang yang terakhir Allah ciptakan, mereka semua tidak beriman kepada Allah. Allah tidak butuh dengan keimanan kita. Kita yang butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi mengatakan kepada orang-orang Ansar, ya ma'syaral Ansar, kalian orang Ansar, alam ajidkum dullala, tidakkah aku mendapati kalian dalam keadaan tersesat? Fahadakumullahu bi, maka Allah memberikan hidayah kepada kalian karena aku. Jadi perantaranya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kuntum mutafarriqin, dan dulu kalian itu adalah umat yang tercerai berai, berpecah belah. Fa'allafakumullahu bi, maka Allah yang menyatukan kalian karena aku. Wa'alatan, dan kalian dulu termasuk orang-orang yang miskin, maka Allah memberikan kecukupan kepada kalian karena aku. Setelah ucapan itu ma'asyiral muslimin, maka orang Ansar setiap kali Nabi mengucapkan sesuatu, mereka mengatakan hanya kepada Allah dan Rasulnya kami beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian melihat karakter yang luar biasa ini dari orang-orang Arab Badui yang kasar, yang keras, Syekh Shalih Utsaimin atau Bin Baz lebih dahulu. Bin Baz, beliau menasihatkan kepada kita semua, anta fi hajatin ilal hidayah, sungguh anda ini benar-benar butuh kepada hidayah Allah. Kemudian beliau mengatakan, walau kunta atqan nas, walaupun anda ini orang yang paling bertakwa. Artinya ma'asyiral muslimin, walaupun kita ini sudah banyak salat malam, walaupun kita sudah menghatamkan Al-Quran setiap satu pekan, maksimal 40 hari, tidak lebih dari itu, walaupun kita sudah banyak melakukan puasa-puasa sunnah, amalia-amalia yang kita lakukan luar biasa jumlahnya, banyaknya, bahkan kita beribadah pun menangis kepada Allah, tapi beliau Bin Baz tetap mengatakan, anta fi haja ilal hidayah walau kunta atqan, walau kunta a'laman nas, walaupun anda orang yang paling alim, yang paling mengerti perihal syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tetap mengatakan, anta fi hajatin ilal hidayah, sungguh anda benar-benar selalu butuh kepada hidayah Allah. Sampai kapan? Beliau mengatakan, hatta tamut, sampai anda wafat. Artinya ini adalah bentuk husnul khatimah. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian Syekh Shalih Utsaimin, beliau memberikan nasihat yang keras kepada kita semua. Beliau mengatakan, ba'du tullabil ilmi al-an, sebagian penuntut ilmu syar'i sekarang ini yang dihadapi oleh beliau, sebagian dari mereka ajfa minal aqrab, mereka lebih bengis ketimbang orang Arab tadi, lebih keras, lebih kasar. Dan beliau mengatakan, la basyasha,
la indahu basyasha wala taslim wala tawadhu. Tidak ada pada sebagian penuntut ilmu itu senyum, tidak ada ucapan salam kepada orang lain. Bahkan di ucapan salam dia tidak mau menjawab, seakan-akan tidak mendengar. Wala taslim wala tawadhu, dan juga tidak berendah hati. Beliau mengatakan kembali, bal ba'dun nas, bahkan sebagian manusia. Kalau tadi penuntut ilmu syar'i, yang setelahnya beliau mengatakan bahkan sebagian manusia, kullama izdada ilman izdada kibran wal iyadu billah. Bahkan sebagian orang, sebagian manusia itu setiap tambah ilmunya justru menambahkan dirinya sombong. Beliau menasihatkan kepada kita, jangan kita mendapatkan ilmu dari kajian kemudian kita merasa kita lebih hebat dari orang lain. Ini adalah evaluasi buat kita semua, ma'asyiral muslimin. Semakin banyak kita hadir ke majelis ta'lim, kita semakin takut kepada Allah, atau justru kita semakin sombong dan meremehkan orang lain. Kita yang tahu kondisi kita. Kalau kita hanya melihat orang lain menilai itu perihal yang paling mudah, tapi kembalikan kepada diri kita. Setelah kita menuntut ilmu, semakin banyak kita membaca Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kita mengamalkan apa yang kita pelajari. Beliau mengatakan, periksa diri kita. Bertambah ilmu menambahkan kita sombong atau tawadhu. Kemudian beliau menutup dengan ucapan, wal alimu haqqa, dan sejatinya orang alim itu adalah setiap bertambah ilmu kepadanya justru menambahkan dirinya semakin tawadhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Muhammad bin Sirin, beliau ini juga memberikan nasihat kepada kita. Inna aktsaran nasi khataya, sesungguhnya orang yang paling banyak kesalahannya adalah orang yang paling banyak mengingat kesalahan orang lain. Muhammad bin Sirin mengatakan, aktsaran nasi khataya, manusia yang paling banyak salahnya adalah aktsara dzikran li khatayan nas, yaitu orang yang paling banyak mengingat akan kesalahan orang lain. Karena ini masalah yang mudah, maka orang yang paling banyak salah, dia menutupi kesalahannya dengan cara menyebutkan kesalahan-kesalahan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bakar Al-Muzani rahimahullah, beliau mengatakan, innakum tuksiruna minadz dzunub, sesungguhnya kalian ini banyak sekali melakukan perbuatan dosa. Maka itu beliau memberikan nasihat kepada kita, fastaghfiru minal istighfar, perbanyaklah memohon ampun kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita melihat kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Kita melihat kepada Nabiullah Hud alaihi salam. Nabiullah Hud alaihi salam, dalam Al-Quran Allah katakan, beliau menyampaikan kepada kaumnya, ya qaumi istaghfiru rabbakum, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian. Dengan istighfar ini beliau mengatakan, yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah akan memberikan kepada kalian hujan yang lebat, yang mendatangkan keberkahan, bukan hujan yang mendatangkan malapetaka buat kalian. Yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan dengan perbanyak istighfar ini Allah akan menambahkan kepada kalian, wahai kaumku, kekuatan yang lain, tambahan bonus kekuatan. Mungkin yang sebelumnya sholat tahajudnya hanya 2 rakaat ditutup witir 1 rakaat 1 salam kemudian selesai, dengan banyak istighfar Allah berikan kekuatan, bisa tambah tahajud. Yang biasa Allah berikan kemampuan, memiliki kemampuan bisa menghatamkan Al-Quran setiap 40 hari, dengan memperbanyak istighfar maka Allah akan berikan kekuatan untuknya bisa menghatamkan lebih cepat daripada itu. Terus beliau mengatakan, Allah katakan, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin, dan jangan sekali-kali kalian lari pergi dari Allah dalam keadaan kalian bermaksiat kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabiullah Musa alaihi salam, Nabiullah Musa alaihi salam
ketika mengalami musim kering, tidak ada hujan, perkebunan, pertanian gagal panen, peternakan kurus, dan seterusnya, kerugian yang luar biasa. Maka Nabiullah Musa alaihissalam mengumpulkan kaumnya di lapangan terbuka, kemudian memohon kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Setelah mereka mohon turun hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab istisqa atau istisqa, minta turun hujan dari langit, tapi setelah itu tidak ada hujan. Nabiullah Musa alaihissalam menghadap kepada Allah, ya Rabb, tidak ada hujan. Kita sudah kumpul di tanah lapang dan kita melakukan apa yang Engkau perintahkan untuk mendapatkan hujan, tapi tidak ada hujan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, ada satu orang pada kaummu bermaksiat kepadaku selama 40 tahun. Selama 40 tahun bermaksiat, tapi Allah belum menghukumnya. Itu umat Nabi Musa, apalagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak Allah siksa, tidak Allah azab. Allah biarkan. Allah tunggu kapan hamba ini mohon ampun kepada Allah. Tapi Allah katakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau kamu mau hujan turun, maka perintahkan orang tersebut pergi dari negerimu. Jadi penghalang datangnya rezeki, datangnya hujan adalah kemaksiatan. Maka kembali Nabi Musa kepada kaumnya, keesokan harinya dikumpulkan seluruh kaumnya. Kemudian Nabi Musa mengatakan, wahai kaumku, sesungguhnya Allah tidak menurunkan hujan karena ada satu orang di antara kalian, satu orang bermaksiat kepada Allah selama 40 tahun. Maka kami minta supaya orang tersebut meninggalkan kampung kita, supaya Allah turunkan hujan. Ma'asyiral muslimin, maka orang ini mau meninggalkan tempat tinggalnya, pasti ketahuan dan menjadi penyebab tidak turunnya hujan, maka dia malu. Dia tidak mau keluar. Karena kalau sampai keluar, satu kampung akan marah. Ternyata ini penyebab gagalnya datang bantuan dari Allah. Orangnya terdiam dan tidak meninggalkan tempat. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada orang-orang setia, cari siapa yang bermaksiat kepada Allah selama 40 tahun. Tidak ketemu, ma'asyiral muslimin. Karena orang maksiat itu biasanya sembunyi-sembunyi. Ibadah tampak, kelihatan alim, pakaiannya luar biasa dan seterusnya. Tutur katanya diatur, apalagi bertemu di hadapan Nabi, di hadapan para pewaris Nabi, kepada ulama, kepada kiai, kepada ustadz. Orang pasar pun yang biasa miso maaf, di hadapan kiai dia akan berubah penampilan, menunjukkan dirinya baik. Mau menikah, cari kopiah, baju koko, Quran dan seterusnya, agamis. Karena mau menunjukkan kebaikan. Tapi maksiat biasanya berdua hanya dengan Allah saja dia maksiat. Menggunakan HP, mojok dan seterusnya dia bermaksiat, tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Maka dikatakan jangan melihat seberapa besar maksiat yang Anda lakukan, tapi lihatlah kepada siapa Anda bermaksiat. Nabi Musa alaihissalam memerintahkan orang-orangnya mencari, tidak ketemu, ma'asyiral muslimin. Tapi tiba-tiba mendadak Allah turunkan hujan yang lebat. Nabi Musa semakin heran. Setelah itu datang kepada Allah, bermunajat, ya Rabb, hujan, dan tidak ada satupun yang meninggalkan negeri kami. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, ketika hambaku malu terhadapku, terhadap dirinya, dan kepada manusia dia malu, bahwasanya dia telah bermaksiat kepadaku 40 tahun. Kemudian dia mohon ampun dengan sungguh-sungguh, menangis. Dia tutup wajahnya dengan kain pakaiannya, menangis memohon ampun, ya Allah, ampuni dosa saya, selama 40 tahun aku bermaksiat kepadamu. Sekali istighfar. Ma'asyiral muslimin, apa yang terjadi? Allah turunkan hujan sekaligus. Artinya permohonan ampun hamba ini Allah kabulkan. 40 tahun, insya Allah kita tidak sampai bermaksiat kepada Allah 40 tahun. Kita maksiat, kita masih ibadah, masih mohon ampun. Ini
orang ini bermaksiat kepada Allah 40 tahun sehingga menjadi penghalang turunnya hujan kepada satu kaum. Berarti ini luar biasa. Tapi begitu taubat mohon ampun kepada Allah, Allah kabulkan. Bukti Allah mengabulkan adalah Allah turunkan hujan. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya Rabb, tunjukkan kepadaku siapa orang itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, 40 tahun hambaku bermaksiat, tidak ada satupun yang tahu. Aku sembunyikan. Karena maksiatnya antara dia dengan aku, wahai Musa. Begitu dia mohon ampun, aku berikan ampun. Kemudian kamu tanya siapa yang bermaksiat? Tidak mungkin, wahai Musa. Maka ma'asyiral muslim rahimakumullah, mari kita ambil contoh pelajaran ini. Satu di antaranya, ketika kita bermaksiat kepada Allah, dan antara kita dengan Allah, jangan kita pamerkan kepada orang lain. Saya semalam maksiat, saya tadi melihat nonton ini dan seterusnya. Jangan pamer. Karena bisa jadi Allah akan mengampuni dosa kita karena kita ini mujahir. Kita tampakkan perbuatan maksiat kita kepada manusia. Bisa jadi yang mestinya Allah ampuni dosa kita, Allah tidak ampuni. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, sebanyak apa dosa yang kita lakukan dan kita taubat, mohon ampun, kembali ke jalan Allah, mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni. Allah katakan jangan pernah putus asa dari rahmatku, karena Allah mengampuni dosa seluruhnya. Kemudian Nabi ditanya, ya Rasulullah, walaupun orang tersebut zina, kata Nabi, walaupun dia zina. Walaupun dia mencuri, ya Rasulullah, walaupun dia mencuri. Ditanya lagi, walaupun dia berzina, ya Rasulullah, Nabi mengatakan walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun dia minum khamar sekaligus, selama dia mohon ampun kepada Allah, sungguh-sungguh dan meninggalkan dan tidak melakukan dosa syirik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa orang tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, tidak ada kata terlambat. Seorang mengatakan, ya Allah, saya sudah bermaksiat begini, apa engkau ampuni? Nah, itu bisikan syaitan. Sekali lagi itu bisikan syaitan supaya kita ini jauh dari rahmat Allah. Sungguh rahmat Allah itu lebih luas ketimbang dosa yang sudah kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari menunggu taubatnya hamba-hamba Allah yang melakukan perbuatan dosa di siang hari. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari menunggu pelaku dosa di malam hari, mana kapan taubatnya. Terus sampai kapan? Allah, Nabi katakan hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Di hadis lain Nabi mengatakan sampai nafas sampai di kerongkongan. Allah tidak akan menerima taubat seseorang ketika nafas sudah sampai di kerongkongan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita memperbaiki diri kita agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Allah mudahkan kita mohon ampun kepada Allah dan memudahkan kita semakin bertakwa kepada Allah, sehingga tidak ada lagi jalan buntu bagi kita dalam menghadapi kehidupan yang kita lihat sekarang ini adalah sulit. Maka tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah, semua akan menjadi mudah. Maka mari kita selalu mohon kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mohon ampun, istighfar, taubat atas segala dosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم لا تدع لنا في مسجدنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا رزقته ولا عزابا إلا زوجته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا سؤالا إلا أعطيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك أرحم الراحمين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم ya Allah Engkau adalah Maha Pengampun ya Allah ada di antara kami yang sedang berbuat maksiat kepadamu ya Allah maka ampunilah dia ya Allah ada di antara kami yang dalam kesusahan pada hari ini maka berikan kemudahan kepadanya ya Allah ada di antara kami yang sedang terlilit hutang dan Engkau Maha Kaya ya Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi adalah milikmu ya Allah akan menaskan hamba tersebut ya Allah ada di antara kami entah karena banyak maksiat kepadamu ya Allah sehingga berat untuknya sholat malam berat untuknya baca Al-Quran berat untuknya merasakan nikmatnya berduaan denganmu ya Allah maka ampunilah dosanya ya Allah ya Allah di antara kami ada yang belum Engkau panggil untuk datang ke rumahmu di Makkah dan Madinah maka ya Allah dengan rahmatmu, dengan karuniamu ya Allah panggillah dia ya Allah berikan kesempatan untuk datang ke rumahmu ya Allah untuk menghadap kepadamu ya Allah dengan melakukan ibadah yang khusyuk kepadamu ya Allah dengan mengaku dosa kepadamu ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim di antara kami ada yang sedang sakit maka berikan kesembuhan kepadanya ya Allah di antara kami ada yang memiliki keluarga dalam keadaan sakit maka berikan kesembuhan kepadanya ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim di antara kami ada hamba-hambamu yang belum mendapatkan pasangan hidup berikan pasangan hidup kepadanya ya Allah ada di antara kami ya Allah yang belum Kau karuniakan rizki berupa anak berikan kepadanya ya Allah Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Tawwab ya Mannan ya Dzal Jalal wal Ikram Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ya Allah kami berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang kami lakukan dan kami tahu itu adalah perbuatan syirik dan kami mohon ampun kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang kami tidak tahu kalau itu adalah perbuatan syirik